Selamat datang kembali di Indonesia Defense Review. Pengadaan alutsista merupakan topik yang sangat menarik untuk disimak. Apalagi bila alutsista yang diakuisisi memiliki deterrence yang tinggi. Tentu saja dalam proses akuisisi akan terjadi berbagai lika-liku yang membuat kita menunggu cukup lama. Terkhususnya pada saat ini, di mana Kementerian Pertahanan yang berkeinginan untuk mengakuisisi kapal selam dari Eropa. Pada 4 Oktober lalu, delegasi Indonesia mengunjungi pabrikan kapal selam Trieste di Italia. Pada kunjungan tersebut, delegasi dari TNI AL menyempatkan diri untuk mendengarkan penjelasan tentang galeri sejarah mengenai hasil inovasi Trieste yang mendunia. Selain itu, delegasi juga melakukan tur untuk melihat fasilitas produksi dan teknologi terbaru dari Trieste. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang sejarah Trieste. Lalu produk-produk apa saja yang telah diproduksi oleh mereka. Dan yang terpenting adalah, kapal selam jenis apa yang akan diakuisisi untuk TNI AL. Mari kita simak bersama-sama. Trieste merupakan perusahaan dari Italia yang berbasis di Livorno sejak tahun 1927. Perusahaan ini bergerak dalam teknologi bawah laut berawak dan pemilik teknologi terbaik untuk penyelam komersil, medical hyperbarics, kapal selam midget, dan kendaraan pasukan khusus. Dalam pemasaran militernya, Trieste telah menawarkan beberapa jenis kapal selam midget class hingga ukuran yang kompak. Terkhususnya untuk Indonesia, Trieste telah menawarkan solusi terbaik dengan produk DG900. Trieste DG900 merupakan kapal selam berukuran kompak terbesar dan memiliki kapabilitas tertinggi di kelasnya. Kapal selam ini dikembangkan berdasarkan basis desain kapal selam midget yang memiliki desain proven. Kapal selam ini memiliki panjang 50 meter, diameter sebesar 5,5 meter, dan tinggi 9,5 meter. Selain itu, kapal selam ini memiliki bobot 790 ton saat keadaan terapung dan 900 ton saat menyelam. Dengan ukuran tersebut, kapal selam ini dapat membawa 18 kru utama dan 9 orang tambahan dengan mengorbankan kapasitas angkut torpedo. Dengan kecepatan maksimal 16 knot, dan kecepatan jelajah 5 knot, kapal selam ini mampu beroperasi sejauh 5.500 nautical miles. Kapal selam ini dipersenjatai dengan torpedo 533 mm, di mana 4 buah siap tembak, 2 torpedo cadangan, 2 torpedo eksternal, dan 12 ranjau laut. Selain itu, kapal selam ini juga dapat membawa perlengkapan pendukung seperti sebuah SDV DS-8 atau berbagai macam kendaraan tanpa awak lainnya. Meskipun ukuran DS-900 cukup besar, kapal selam ini masih bisa beroperasi dalam misi yang tidak terlalu jauh dari garis pantai. Salah satu fitur yang membuat kapal selam ini berbeda dari yang lain adalah desain dari anjungan baru yang meruncing ke depan dan wahana bawah air yang dipasang agak berjauhan dari bridge. Desain seperti ini dapat mengimprovisasi aerodinamika kapal selam sehingga mengurangi drag dan meningkatkan kecepatan. Pada bridge terpasang beberapa tiang yang terdiri dari periscope optronic trace yang berguna untuk melakukan observasi dan navigasi di permukaan air, ISM yang berguna untuk mendeteksi, mengidentifikasi, mencari sinyal radar, dan komunikasi. Tiang radio yang berguna untuk komunikasi standar untuk kapal selam. Radar yang berperan sebagai navigasi kapal selam. Selain itu, kapal selam ini juga menggunakan propeller hydrojet yang lebih superior daripada propeller umumnya. Hal ini dikarenakan hydrojet propeller memiliki batas kecepatan lebih tinggi sebelum menghasilkan kavitasi. Perlu diketahui,
bahwa kavitasi dapat menyebabkan kebisingan di dalam air dan dapat mempermudah lawan untuk mendeteksi keberadaan sebuah objek. Lalu bagaimana dengan keputusan dari Indonesia mengenai pengadaan kapal selam ini? Sejauh ini masih belum ada keputusan pasti dari Kementerian Pertahanan ataupun TNI AL mengenai jenis kapal selam apa yang akan diakuisisi. Perlu diingat kembali bahwa segala keputusan bisa saja berubah suatu waktu. Apalagi KSAL sendiri yang masih bersikeras untuk menetapkan pilihannya pada DSME 1400 daripada Scorpene dari Naval Group, U214 dari TKMS, ataupun kontender terbaru DG900 dari DRES. Dan tentu saja, pengadaan kapal selam ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor teknis saja. Akan tetapi faktor politis yang semakin memperumit proses pengadaan kapal selam ini. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kapal selam DG900 ini? Setujukah Anda bila mana Kementerian Pertahanan mengakuisisi kapal selam ini daripada Scorpene ataupun U214? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.